buat si Nikita ya. Sekaligus aku menyatakan, ini pada WA pada minta parfum gimana sih? Sekaligus aku menyatakan giveaway tentang foto aku bersama JPU ditutup. Lu memang kriminal. Lu emang kriminal, guys. Catat nih mulut aku ya, catat mulut aku. Si Nikita Mirzani ini nanti kalau divonis ya, dengan dia nggak fokus lagi kepada fakta persidangan, tidak fokus lagi untuk pembelaan diri. Dugaan aku ya, catat ya, dugaan aku dia ingin membuat statement di hidupnya itu bahwa dia itu dipenjara karena dikriminalisasi. Halu ya. Udah tahu di fakta persidangan emang dia melakukan perbuatan melawan hukum. Nggak bisa sabar karena aku tuh gedek dengan framingan. Dia kan selalu bangga kan, Kak, aku kan di penjara juga karena aku tuh gelut, kata dia. Aku bukan kriminal, Kak, aku mah keren, katanya, di penjara gara-gara aku gelut. Oke. Aku juga, Kak, aku dikriminalisasi waktu prostitusi. Ternyata nggak ada itu dikriminalisasi. Nah, nggak ada ya. Setelah aku nggak bergaul sama si terdakwa ini, banyak orang-orang, bahkan aku ketemu sama yang nangkep dia, katanya memang nggak ada tapi dia menciptakan itu. Kita udah punya pengalaman kalau si terdakwa ini pada saat dia ditangkap prostitusi itu, dia menggiring opini seolah-olah dia dikriminalisasi. Oke, udah itu ya, udah masa lalu, tapi polanya sama. Sekarang pun begitu, dia sebut nama aku di majelis hakim yang mulia, dia sebut kalau dia dipanggil sama KPK, diralat sama KPK, dan aku memberikan giveaway 244 miliar ke kalian kalau aku memang ada berfoto atau nggak usah berfoto deh, aku ketemu aja misalnya di mana ya, aku jabatan tangan, aku nanya aja gini, face to face aja dari jarak 100 meter nggak pernah, 100 meter udah ya sama si ibu jaksa-jaksa itu. Semeter sama ibu itu, atau menyapa, halo Bu, salam kenal, nggak pernah. Kok tiba-tiba ada dibilang ada fotonya? Nggak ada ya. Itu upaya-upaya dia untuk menggiring opini masyarakat seolah-olah kalau nanti dia divonis dia dikriminalisasi. Basi ya. Nggak ada, dia nggak akan aku biarkan lagi ngawur di negeri ini, karena dia ngajak aku war, aku ladenin sekarang. Jadi jangan sedih, jangan kesel kalau aku meluruskan. Nggak capek, enggak. Lu ngapain ada di sini? Kalau lu capek nggak capek, lu denger, lu sampaikan kepada pendukung si terdakwa. Basi, jangan menciptakan opini masyarakat seolah-olah dia itu akan dikriminalisasi di kasus ini. JPU aja dibully, iya. Coba kalian itu bersuara deh kepada kejaksaan tinggi atau apalah. Jangan sampai ibu-ibu dan bapak-bapak JPU ini menuntut si Nikita Mirzani ini tidak sesuai dengan pasal yang dikenakan. Ya, jangan gentar sama dia. Ingat ya, aku udah idola loh sama Ibu Dona. Karena kalau nggak Ibu Dona, mungkin nggak akan bisa tuh menghadapi bullying yang dilakukan oleh si terdakwa ini. Nggak ada ya, ibu-ibu, bapak-bapak JPU, yuk tuntut sesuai dengan pasal yang dikenakan. Jangan takut ya. Kalian menuntut tinggi atau menuntut apapun, misalnya kalian takut nih ya, udah dikecil-kecilin aja tuntutin, kalian pasti tetap dibully ya. Udah fokus aja, tegak lurus aja kepada pasal yang dikenakan. Jangan takut bullying di dunia maya, ntar juga hilang sendiri. Buat si Nikita ya, sekaligus aku menyatakan, ini pada WA pada minta parfum gimana sih? Sekaligus aku menyatakan giveaway tentang foto aku bersama JPU ditutup. Ada berapa ya yang nggak jawab DM-nya? Aku aja kan bikin giveaway itu waktunya dibatasin sampai sore karena nggak penting ya. Nah, sampai hari ini ada 4 orang lagi nggak nge-DM ngasih nomor rekening, jadi batal. Nanti kita bikin giveaway lagi ya. Batal guys. Ya, bukan surat rumah dari KPK, mungkin surat dari KPR. Gitu ya. Besok
Dia kayaknya nggak punya kesempatan lagi deh nyebut nama aku di majelis di depan persidangan karena udah masuk ke tuntutan kalau nggak salah ya. Kok sibuk banget? Gue bukan sibuk, gue nginjek ya. Gue bukan sibuk, gue nginjek si terdakwa yang selalu gagal move on dari hidup gue, paham lo? Jangan bilang aku kepo, aku cepet. Sebetulnya kalau dia nggak sebut-sebut nama aku, mungkin aku juga males ya ngebahas dia terus ya. Tapi karena dia nyebut-nyebut nama aku terus, jadi akunya gedek. Nggak akan. Kan katanya kata si saksi ahli yang membuli itu yang lebih besar ke yang lebih kecil. Nah, oh iya dia mau ngebully aku bales lah ya. Jangan hidup di dunia maya. Memang di dunia maya follower aku sedikit, tapi walaupun follower aku sedikit ya, aku mampu nginjek dia di dunia maya juga. Apalagi di dunia nyata. Belajar kau dari sini. Jangan bilang nanti kalau sini kita bebas, abis lo. Dia belum masuk aja udah gue abisin di dunia maya. Emang dia kata yang punya jari sama mulut dia doang. Nggak ada. Apa sih Bu? Nggak apa-apa. Kesel kan? Nyebut tanda rindu, iya. Tapi aku bangga ya guys ya. Bagaimana itu ya? Katanya nih, kata dia kan halu-halu dia ini kan aset negara. Bagaimana dia yang katanya ngaku aset negara kalah sama Fitri Sahuteru, udah aku didalang-dalangin, udah aku dituduh A, B, C, D, iya nggak? Udah ngirimin surat ke KPK, diabaikan. Dia harus sadar, apakah dia aset negara atau apa? Atau biang onar di negara ini? Hak kita untuk tidak mau jadi korban, betul. Hak kita untuk tidak mau jadi korban. Nih dia, aku pin ya. Jadi kalian, nih bagus nih. Hak kita untuk tidak mau jadi korban bullying. Kamu tambahin ya. Hak kita untuk tidak mau jadi korban bullying. Dan jangan biarkan pembuli seenaknya cangkemnya. Balas. Istighfar Bu. Lu istighfar ngapain? Udah tahu nggak suka ditonton ada di sini. Yang jelas biang onar, dia keset negara. Lu sekarang sibuk ngomong 4 tahun saya dibully. Saya difitnah. Lalu lu lupa tiap hari lu ngebully di kita gak kelar-kelar. Wah kelar-kelar. Ayo aja sini kita lu bully, lu bahas. Kenapa? Karena di kita banyak follower. Pansosnya belum kelar. Gak kelar-kelar tuh pansos. Lagi mama Facebook ngapain sih masuk ke IG? Lu mestinya ya main Facebook, nggak pantas main IG. Makanya nenek-nenek tuh ngaji, ibadah, udah uzur. Jangan main IG. Banyak mudaratnya IG di tangan lu.